Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, mengingat sudah akhir bulan, berarti sebentar lagi kita akan gajian. Yeay! So, video kali ini aku akan membuat budgeting planner. Apa sih budgeting planner itu? Setahu aku, budgeting planner itu semacam perencanaan untuk mengatur keuangan kita. Apa sih pentingnya buat budgeting planner itu? Menurutku penting banget. Pertama, karena biasanya nih setelah kita mendapat uang atau di sini kita sebut pendapatan atau gaji ya, sering kita merasa kaya. Beli ini, beli itu yang nggak penting, dan sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget tuh barang, karena hanya pengen aja ingin. Nah, sehingga di penghujung bulan atau di akhir bulan kita jadi bokek deh, alias nggak punya uang, nggak bisa ngapa-ngapain, sedih banget kan. Nah, jadi kita menghindari bokek di akhir bulan. Yang kedua, membiasakan diri untuk disiplin. Dan yang ketiga, harapannya kita menjadi orang yang lebih baik dalam mengatur keuangan dan juga sadar diri. Terus masih banyak lagi manfaat dari budgeting planner ini. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih penjelasan nih bahwa setiap pendapatan dan pengeluaran orang itu berbeda-beda. Jadi jangan samakan ya dengan situasi pengeluaran atau pendapatan kalian. Dan jangan fokus seberapa pendapatan aku dan pengeluaran apa saja yang aku beli. Karena tujuan video ini supaya memotivasi kita untuk membuat perencanaan keuangan dan menyadarkan kita akan pentingnya budgeting planner. Tentunya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ya, bukannya mau memamerkan pendapatan maupun apa saja pengeluaran aku. Dan aku juga mau kasih tahu kalau aku bukan seorang yang ahli dalam perencanaan, tetapi aku pengen sharing atau berbagi tentang bagaimana merencanakan sesuatu. Dan aku juga masih belajar tentang perencanaan ini, salah satunya tentang keuangan. Rencananya aku juga bakal buat monthly planner atau saving funds dan berbagai macam perencanaan lainnya. Nah, kebetulan aku juga baru di YouTube ini, jadi butuh support banget dari kalian. Komen atau saran yang tentunya membangun dan membuat aku semangat di YouTube. Jadi di sini aku nulis budgeting planner-nya di buku binder ya. Kalau kalian nggak ada buku binder, boleh pakai buku tulis atau kertas apapun. Kebetulan ini isi binderku juga lagi penuh. Terus biasanya kalau nulis di binder aku suka pakai pensil nyorot-nyorot. Jadi ini aku hapus aja karena untuk menghemat juga. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama, buat dulu judul. Di sini aku akan buat perencanaan keuangan untuk bulan Oktober. Nah, setelah tulis judul, kita tulis berapa pendapatan kita. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Kemudian setelah itu pendapatan kita akan dipos-poskan ke masing-masing pengeluaran. Nah, di sini yang pertama aku tulis savings atau tabungan. Untuk tabungan menurut aku wajib ya, karena mau gaji kita besar atau kecil, kita harus tetap menabung. Karena aku percaya tabungan ini pasti akan berguna banget untuk suatu saat. Nah, jadi untuk menabung kalian bisa menyisihkan 10-20%. Nah, di sini aku pakai yang 10% aja, yaitu 200.000. Yang kedua, pengeluaran wajib. Kalian budgetin 50-60% dari pendapatan kalian. Nah, untuk pengeluaran aku yang pertama yaitu bayar cicilan. Jadi kalau kalian gak ada cicilan berarti lewatkan aja. Kemudian wifi. Nah, karena selama pandemi ini aku memutuskan untuk memasang wifi di rumah. Nah, ini aku sumbangan juga sama kakak aku sama orang-orang yang di rumah. Kemudian Halo plus pulsa HP. Nah, Halo di sini tuh nomor HP aku ya. Sejak pakai wifi di rumah, aku itu lupa ngecek masa aktif nomor aku. Nah, akhirnya kartuku menjadi Halo. Kemudian
pulsa HP ini untuk mengisi pulsa nomor baru aku. Nah, karena nanti kan ada dapat bantuan dari pemerintah berupa kuota internet. Nah, kebetulan aku seorang guru. Nah, aku memang nggak mau pakai nomorku yang halo, takutnya nanti tagihannya membengkak. Sehingga aku cari aman aja. Jadi pulsa HP di sini untuk menjaga agar nomorku selalu aktif. Kemudian selanjutnya transportasi. Loh, kok ada transportasi? Iya, jadi walaupun COVID, nah di tempat aku kerja itu kami tetap mengadakan piket di kantor. Tapi tenang, kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah, kemudian atau menemani ibu aku belanja. Jadi dalam seminggu itu pasti ada keluar rumah. Kemudian ini juga termasuk biaya untuk cuci kendaraan. Kemudian untuk yang formal, forsista, kemudian for child, nah ini aku minimal ya. Untuk ibu aku hanya bisa ngasih segitu aja karena ada pengeluaran tambahan yang lain lagi, itu banyak aku keluarkan. Nah, semoga ibu aku bisa memahami ya. Kemudian ini untuk sista, untuk kakak aku itu untuk bantu, itu sumbangan ya untuk bayar bill listrik atau air, sama kayak wifi tadi kita sumbangan. Nah, jadi di rumah itu aku tinggal sama orang tua dan kakak aku dan adik aku. Nah, di sini aku kasih dia, sengaja aku kasih supaya dia belajar untuk ditabung uang yang aku kasih, walaupun nominalnya tidak banyak. Nah, kemudian selanjutnya pengeluaran aku yang lumayan banyak yaitu untuk 2 gift ini ya. Nah, jadi bulan Oktober 2 sahabat aku akan menikah. Nah, dan aku ingin memberikan kado yang terbaik buat mereka. Nah, jadi ini kalau di total jumlahnya 1.170.000. Nah, kemudian kita lanjut ke pengeluaran yang selalu berubah. Nah, pengeluaran yang selalu berubah ini nggak nentu jumlahnya dan aku tidak mematok minimalnya berapa. Nah, tetapi harus tetap sesuai budget, yaitu 30-40%. Nah, yang pertama ini ada grocery, itu belanja umum. Nah, biasanya untuk belanja umum ini aku buat sesuatu gitu, entah itu masak atau buat sesuatu kerajinan kayak gitu ya. Aku suka masak ya, tapi belum tahu bulan ini mau buat apa. Mungkin kalian ada ide atau saran untuk aku coba masak. Nah, tapi dengan ketentuan budgetnya di bawah 100.000 ya. Kemudian di barang-barang yang di rumah yang lagi habis kayak bumbu dapur gitu. Kemudian skin dan body care. Nah, di sini 300.000 ya. Jadi untuk matokin skin dan body care ini ya tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Nah, jadi sebelum menentukan budget ini kalian harus rincikan dulu apa aja yang kalian mau beli untuk di skin dan body care ini, apa aja yang habis gitu kan. Selanjutnya sedekah. Nah, sebenarnya aku nggak mau nulis di budget ini karena biasanya kalau habis belanja aku suka masukin ke kotak amal atau kadang kalau lewat masjid aku sumbangin gitu kan. Tapi nggak apa-apa, supaya ada hal positif yang bisa kalian ambil dan menyadarkan kita untuk bersedekah. Aku juga nggak munafik ya, bukan maksud untuk pamer. Nah, tapi sedekah merupakan salah satu tabungan di akhirat kita nanti. Jadi nanti kita punya 2 tabungan dunia dan tabungan akhirat. Nah, walaupun di sini jumlahnya nggak seberapa ya, tapi nggak apa-apa, mau besar atau kecil, itu yang penting niatnya, keikhlasan kita. Kemudian jajan. Nah, jajan ini aku cuma matoknya 100.000, harus cukup. Nah, harus diterima lapang dada ya. Itu juga supaya apa ya, nggak mumpur buruk keadaan. Tapi tetap aja aku kayak pengen beli pentol, cemilan atau minum-minuman kekinian gitu ya, nyobain. Jadi aku patok 100, harus cukup. Nah, kemudian uang jaga-jaga. Nah, uang jaga-jaga ini harus kita sisihkan, karena seandainya nih kalau
tiba-tiba orang tua, kita lagi jalan, kemudian orang tua nitip belikan obat. Kan belikan obat orang tua itu nggak termasuk ya di dalam daftar kita. Nah, itu bisa pakai uang jaga-jaga. Misalkan ada kebutuhan orang tua yang tiba-tiba mendadak gitu kan, kita bisa pakai uang jaga-jaga ini ya. Tapi semua kita berdoa ya selalu, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat gitu. Nah, ini ditotalkan 630.000 untuk pengeluaran yang selalu berubah. Nah, jadi kalau ditotalkan semuanya genap 2 juta, nggak ada sisa. Dan di sini aku harus menerima lapang dada kenyataan yang ada. Nah, kalau misalkan ada sisa gimana? Nah, sisa ini bebas ya, kalian mau pakai apa, mau kalian tambahin di uang jajan atau di uang jaga-jaga. Dan untuk yang pengeluaran selalu berubah ini, ya selalu berubah ini mungkin ada nanti yang lebih gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam tabungan. Kemudian kita buat kotak tujuannya untuk mencatat apa saja pengeluaran atau barang apa saja yang kita beli, sehingga kita dapat melacak uang kita sesuai atau tidak dengan yang sudah kita rencanakan, walaupun hanya Rp1.000. Berikutnya kita juga buat tantangan. Nah, yaitu kalau aku di sini yaitu tidak jajan atau belanja yang tidak penting. Nah, tantangan ini bagus banget buat kalian yang nggak tahan dengan godaan. Aku buat kotak-kotak sebanyak tanggal yang ada di bulan Oktober. Nah, kemudian misal tanggal 1 karena baru gajian nih, kita pengen beli pentol atau cemilan yang lain. Nah, berarti kita gagal. Kalian bisa kasih tanda silang atau diwarnain. Nah, kemudian tanggal 2-nya misalnya nih, kita lagi kuat imannya karena sadar tanggal 1 kemarin itu udah jajan, jadi tanggal 2-nya kita berhasil dengan tantangan ini. Kemudian kita bisa warnain atau kita checklist. Nah, nanti di akhir bulan kita hitung berapa kali kita berhasil dan berapa kali kita gagal. Mungkin karena masih awal nggak apa-apa, banyak gagalnya, yang penting kita sudah berusaha. Dan jangan lupa kalau kita berhasil dengan tantangan ini, di akhir bulan nanti kita harus kasih reward atau penghargaan ke diri sendiri agar kita semakin bersemangat untuk buat tantangan-tantangan yang lainnya. Oh ya, nanti uang-uang untuk pengeluaran aku akan post-post ke dalam wallet organizer ini. Tujuannya supaya tidak tercampur dengan uang-uang yang lain gitu loh. Tapi kalau kalian nggak ada, nggak apa-apa, kalian bisa buat upload sendiri dari kertas, kemudian kalian hias-hias biar cantik. Atau kalau nggak mau repot, kalian bisa beli amplop yang ada dijual di toko. Nah, oke, segitu aja dulu. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku. Semoga kalian tergerak hatinya untuk budgeting planner juga. Oh ya, yang sudah nonton sampai habis video ini, mohon tulis di kolom komentar Oktober cek. Sekali lagi, terima kasih. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mengatur keuangan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.